memperlihatkan bertemunya kembali tiga orang sahabat karib setelah berpisah sejak lulus SMA. Hari itu mereka sengaja berkumpul dan reuni dadakan setelah si kacamata yang bernama Shinji alias Chunni kembali dari Tokyo. Setelah sampai di kampung, bukannya langsung pulang ke rumah dan salim ke orang tua, Chunni malah nongkrong dulu dengan dua orang sahabatnya ini, si periang Makoto alias Chopper dan si tampan Tatsuya alias Pentil. Meskipun sudah 4 tahun berlalu, tak banyak yang berubah dari kehidupan asmara mereka. Yap, sejak dilahirkan sampai sekarang. Ketiganya masih nihil pengalaman soal bercocok tanam di lahan kembang betina alias masih tontong. Lanjut, di sebuah kafe mereka dihampiri oleh dua orang wanita. Karena tak terbiasa, di sini pun terlihat betapa kikuknya mereka saat berbicara dengan lawan jenis yang baru mereka temui itu. Kemudian datanglah dua orang preman kampung bernama Pucin dan Shimizu. Kedua orang ini sepertinya adalah teman sekolah mereka dulu yang hobinya mempermalukan dan memperbudak siswa lain, termasuk mereka bertiga tentunya. Situasi pun menjadi amat tegang karena mereka sangat takut dengan si Pucin ini. Ketiganya lalu semakin terhina setelah ditanyai oleh Pucin soal status ketontongan mereka. Setelah itu, ketiganya pulang sambil meratapi nasib mereka. Lanjut, karena kembali tinggal di rumah orang tuanya, Chunni mau tidak mau harus membantu mengantar minuman karena ayahnya sakit. Saat sedang ngaso di pinggir jalan, seorang wanita bernama Velo datang membeli minuman dan langsung ia minum di tempat. Seger. Karena melongo, Chunni lupa memberikan uang kembalian. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Chunni mengaku ke kedua sahabatnya kalau ia punya ide untuk menyelamatkan masa muda mereka yang suram. Ia menawarkan agar menggagahi atau tanam paksa di lahan basah seorang wanita. Chunni meyakinkan Chopper dan Pentil bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk bisa lepas dari puasa birahi yang mereka tanggung selama bertahun-tahun. Target operasi pun sudah Chunni tentukan, yang tak lain adalah Velo si jago karaoke. Scene lalu berganti memperlihatkan Velo yang sedang duel karaoke bersama Pucin dan kawan-kawan. Duel itu bukan sembarang duel, akan tetapi combo alias karaoke atas bawah. Nah, Velo sendiri sejak dulu sudah terkenal sebagai juara bertahan dalam permainan nikmat itu. Dan malam itu juga, ia berhasil menaklukkan si Pucin dan kawan-kawannya. Singkat cerita, Chunni mulai mendekati Velo dengan modus mengantar minuman ke kosannya. Di lain kesempatan, Chunni juga menyusun strategi penculikan bersama Chopper dan Pentil. Bahkan nantinya mereka berencana meminta bimbingan dari seorang jagoan bernama Goki yang terkenal ahli dalam aksi-aksi kriminal. Setelah alat dan bahan siap, ketiganya lalu melakukan simulasi penculikan. Namun ongol dan kurang hati-hati, mereka justru saling melukai satu sama lain. Setelah simulasinya kacau, Chunni buru-buru pulang dan pergi ke kosan Velo untuk mengantar minuman. Sebagai balas jasa, Velo memberikan sayur kentang dan sedikit memamerkan 2 kantong susu segar murni miliknya di depan Chunni. Sementara itu, di tempat lain, Pentil dibawa oleh Pucin ke sebuah hotel dan memaksanya untuk digarap oleh pacarnya. Namun karena tak rela terongnya harus dikupas dengan cara seperti ini, maka Pentil melawan. Alhasil, ia pulang dengan muka babak belur. Cerita berlanjut memperlihatkan adegan kedekatan antara Velo dan Goki si jagoan. Meskipun tidak pernah saling mengungkapkan perasaan, namun nampaknya mereka saling suka satu sama lain. Walaupun Goki pria yang kaku, akan tetapi ia sepertinya sangat peduli dengan Velo. Saat malam hari, Pucin bertemu dengan Velo lalu memintanya untuk menjadikannya kekasih. Namun Velo menolak dan mengaku kalau sudah jatuh cinta dengan Goki. Lanjut, untuk memuaskan rencananya, Chunni dan kawan-kawan datang menemui Goki untuk bertanya cara ia menculik dan melakukan tanam paksa. Namun Goki menganggap dirinya selama ini
hanya bercocok tanam secara gotong royong alias suka sama suka. Tiba-tiba Pucin dan Shimizu datang dan menabrak Goki. Goki pun KO seketika. Setelah menumbangkan Goki, Pucin lalu memburu Chunni dan kawan-kawannya yang kebetulan juga ada di sana. Namun Chunni sendiri berhasil kabur dan alhasil Pentil dan Chopper tertangkap. Saat mereka berdua akan disiksa, Velo datang saat itu juga. Goki langsung bangkit lalu balik menghajar si Pucin. Setelah itu, Goki langsung memberikan nasihat bijak pada Chunni untuk jangan melakukan rencana tanam paksanya atau ia akan berakhir seperti Pucin. Cerita berlanjut. Mereka bertiga kini fokus dengan kehidupannya masing-masing dan tak pernah bertemu lagi. Kemudian, Pucin yang masih penuh luka datang menemui Pentil dan meminta maaf atas kejadian tempo hari. Mereka pun nampaknya sudah berdamai. Chopper sendiri harus kembali merasakan patah hati karena wanita pujaannya ternyata sudah memiliki anak. Sementara Chunni sibuk dengan rutinitasnya mengantar minuman. Hari itu, ibunya meminta agar Chunni jangan kembali ke Tokyo. Ibunya takut kalau sakit ayahnya semakin parah. Maka Chunni harus mengambil alih dan melanjutkan bisnis minuman mereka. Namun, Chunni nampaknya kurang setuju kalau ia harus terpaksa terjebak menjadi penjual minuman di kampungnya. Sampai pada suatu waktu, akhirnya ayah Chunni berpulang ke Ilahi juga. Pentil dan Chopper datang melayat dan mencoba menghibur Chunni yang semakin dilema antara tetap di kampung atau kembali ke Tokyo. Namun, Chunni yang agak depresi meminta agar melanjutkan rencana penculikan dan tanam paksa mereka yang dulu. Karena demi menghibur Chunni yang sedang berduka, Chopper dan Pentil pun setuju saja. Singkat cerita, mereka lalu membuntuti Velo yang baru pulang dari tempat kerjanya. Tak lupa, mereka memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Ketiganya lalu menghadap Velo di jalan yang sepi. Setelah mengancam Velo, mereka kemudian mencoba untuk membiusnya. Entah karena Velo yang terlalu perkasa atau mereka yang terlalu lemah. Akhirnya, ketiga penculik amatir ini tumbang tak berdaya. Setelahnya, mereka bersujud meminta maaf dan membuka topengnya. Tapi Chunni sendiri langsung memaki-maki Velo karena perlakuannya selama ini yang terlalu baik dan membuatnya jatuh cinta. Sampai akhirnya cinta itu pun bertepuk sebelah tangan dan membuatnya jadi seperti ini. Namun di balik itu semua, Chunni mengatakan keinginan terdalamnya yaitu numpang mencangkul di lahan basahnya si Velo dan melepas ketontongannya untuk pertama kalinya. Awalnya Velo menolak permintaan itu, namun Chopper dan Pentil bersujud memohon kemurahan hati Velo untuk memberi Chunni kesempatan. Alhasil Velo kasihan dan membiarkan Chunni bermantap-mantap dengannya di dalam mobil. Namun baru sempat membasahi lubang tanamnya, tiba-tiba Chunni berhenti di tengah permainan dan membatalkan niatnya untuk melepas ketong-ketongannya. Meskipun tak sempat terjadi tanam-menanam, Chopper dan Pentil tetap mengapresiasi pencapaian Chunni. Mereka pun menyemangatinya sambil menangis terharu. Ya, walaupun pada akhirnya mereka tetap masih tonton tentunya. Dan filmnya